Hah? Mana kamera Papi? Oke, sorry. Colokannya nggak masuk tadi. Baik, kita lanjut ya. Nah, saudara, dari sini kita melihat, saudara. Kemarin rasanya, saudara, kita itu dibawa ke apa yang kita sebut itu namanya kan kemarin itu kan pemisahan. Ya. Kita seperti dipisahkan, gitu. Seperti ada ketegangan. Gitu. Ya, kita seperti mendapatkan satu firman yang buat kita kaget gitu. Kita kaget dengan diri kita sendiri, kok jadi berubah. Orang-orang juga menganggap saya berubah gitu kan. Wah dia sudah, itu teman yang di Ambon itu sampai sekarang nggak berani hubungi saya. Padahal tak ada masalah sama sekali. Padahal baru teleponan sebelumnya. Sampai sekarang nggak berani telepon. Saya pun memang tidak digerakkan telepon juga. Nanti saya akan telepon. Kalau yang kemarin di Pekanbaru yang sudah ke Jakarta itu saya masih WA-an gitu. Tapi saya tidak ceritakan masalahnya. Apa sih? Kenapa sih kalian jadi begini gitu? Saya tidak ceritakan. Maksud saya begini, semua kita sedang dipimpin oleh Allah. Jadi Dia yang sedang menggembalakan kita. Gitu. Di sini kita memang yang benar-benar dari jadi waktu kita ditarik. Sekarang kan kita seperti dibukakan nih, seperti apa namanya? Kemarin saya kan ada melayani berapa orang juga ya. Dan dari situ saya melihat bagaimana Allah menolong gitu. Allah menolong mereka gitu. Tetapi kan lagi-lagi kan sekarang kan kita sudah punya pengalaman. Dulu kita sibuk melayani orang. Tetapi dulu kita melihat, kita tekun loh melayani orang. Tekun. Bahkan kita rela ditelepon seperti ini tadi ya, mungkin tiap hari handphone kita mungkin nggak berhenti bunyi. Saya dari dulu kan begitu kan. Sampai hal-hal yang paling kecil kan juga begitu. Mungkin ibu lebih banyak pengalaman seperti itu gitu. Tetapi kan yang ditunjukkan kepada kita, coba kamu lihat nih sekarang. Di mana mereka? Bagaimana mereka? Ketika kamu mengatakan tentang pertobatan, kemana mereka pergi? Mereka nggak pernah telepon kamu lagi kan? Gitu. Itu kan jelas, itu kan berapa banyak yang seperti itu? Bukan satu dua, banyak sekali. Saya sudah katakan bisa ditelepon tiap hari. Tapi begitu kita katakan yang sebenarnya, kemana mereka? Mereka telah menjadikan kita jadi dukun. Ya, nah, tahu nggak saudara? Seperti itulah Tuhan diperlakukan selama ini. Jadi sebetulnya Tuhan itu mau curhat sama kita hari-hari ini. Kenapa kita ditarik dulu gitu? Ditarik dulu gitu. Bukan maksudnya jadi kita itu, karena kalau kita melupakan mereka, kita melupakan esensinya Tuhan. Bahwa esensi Tuhan itu adalah kasih, kesabaran, ketekunan. Kan karena kasihnya lah dia menghukum kita. Karena kasihnya juga dia nggak marahin kita. Ketika saya dengar kabar anak-anak kita ini main game lagi gitu ya. Sampai ada yang marah sama mamanya. Mana nih Yabes di sini? Yabes mana nih? Ada Yabes nggak di sini? Yabes? Belum bangun kan? Anak-anak saya juga. Jadi ketika mamanya cerita, saya kemarin ke sana cerita kayak gitu.
Anak-anak saya juga kayak gitu, saya bilang. Jadi saudara, saya marah sekali kemarin. Itu saya lihat anak saya marah juga sama saya. Kamu ngelawan juga. Saya bilang ketika ini ya, tadinya saya marah, tapi kan saya sudah sering marah. Tapi gimana lagi? Lalu saya bilang begini, kalian tahu nggak? Saya bilang, kalau kalian terus kayak gini, berarti semua kayaknya yang 200 hari ini kayaknya sia-sia, nak. Saya bilang, kamu anak papi. Yang dilihat itu kamu. Kalau anak-anak yang lain itu masih main game, siapa yang dilihat dia yang nggak main game? Oh, anak pendetanya juga main game. Dan sampai terikat seperti itu. Bahkan ada yang sampai jam 2. Yabes pernah sampai jam 2. Cerita lagi, saudara. Mereka saling cerita. Begadang, katanya. Anak saya lihat sendiri begitu. Saudara, di depan mata kita melihat keadaan yang seperti itu. Saudara, kalau kita hanya menerima, tidak terus mengikuti perjalanannya Tuhan, itulah dikatakan saudara perjalanan. Kan ingat tadi saudara, kita dirampas ke tahtanya. Oke. Namun setelah itu kan Tuhan turun lagi bersama-sama kan? Sekarang bersama-sama dengan orang kudus. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu bersama-sama dengan orang kudus. Jadi saudara, dari firman Tuhan itu ada makna yang dalam yang sedang diceritakan kepada kita. Jadi bukan sekedar, oh kedatangan Tuhan itu ending segalanya. Bukan. Mau memulai satu perjalanan yang baru. Itu sebetulnya yang sedang dibawa kita selama ini gitu loh. Jadi kalau ada orang yang, oh dengan ini nanti akan ada tanda ini. Orang mengungsi apa gitu. Itu bagi saya begini. Jadi maksud kalian itu, hidup itu gimana sih? Bukankah kita harus menjalani, bukankah Tuhan harus sedang membuang nih dengan secara nyata segala karakter-karakter lama kita. Secara nyata loh. Itu sebabnya dia berinkarnasi dalam kita loh. Sekali lagi, dia hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam kita. Ibaratnya begini, saudara. Tuhan itu sedang cerita sama kita. Jadi gini loh. Tuhan itu sedang hidup dalam kita nih. Sekarang nih coba kamu rasakan. Inilah yang aku alami selama ini. Memperhatikan, menggembalakan manusia ini. Kamu lihat kan? Coba kamu sekarang jadi aku. Kalau orang terus datang minta. Minta kepada aku ketika dia butuh. Dia datang kepada aku. Setelah itu dia lupa. Nanti dia ini, dia sudah, apalagi saudara kita ini orang-orang yang sudah dipilihnya. Ternyata tetap juga seperti itu gitu loh. Coba gimana nih? Jadi dia sudah persempit skopnya gitu. Jadi dari ketika dia berinkarnasi dalam kita itu, benar-benar, jadi arti inkarnasi itu saudara yang dalam sekali sebetulnya. Jadi dia itu bukan sekedar lagi menjadi orang luar di dalam kita, bukan. Menyatu, perjamuan kawin anak domba itu loh saudara. Itu artinya, itu menyatu. Mereka bukan dua lagi, tapi satu. Itu maksudnya itu dengan kita. Sampai seperti itu loh. Cuman kadang itu nggak masuk logika sama kita. Nggak masuk akal. Gitu. Karena apa? Karena kita lihat diri kita yang tidak kudus ini. Gitu. Padahal
Dengan Dia yang kudus itulah masuk di dalam kita itu. Disitulah Dia ngajarin kita. Disitulah Dia hidup. Kalau kita mau ini kan ya, nggak masuk akal memang, saudara. Kalau kedatangan yang pertama, Dia masih di luar, saudara. Ini loh, Dia masih teladan. Tetapi sekarang Dia di dalam kita. Bahkan begini nanti. Bahkan dalam perjalanannya, ketika kita tanya Dia, ini gimana dong Tuhan? Nah gitu kan, kita tanyakan kayak Ibu Rahel tadi. Nanya gitu. Gimana Tuhan? Dia diam, nggak jawab kita. Atau kita dengarkan mungkin. Awalnya kita masih dengarkan. Buat begini misalnya gitu. Tetapi bukan itu yang paling tingginya. Dia akan bilang kembali sama kita. Menurutmu gimana? Jadi ketika kita sekarang menyatu dengan Dia, mendengarkan suara Tuhan, bukan begini, bukan melulu kita mendengarkan Dia. Jadi sampai nanti kita bertindak, Dia lihat gitu loh. Kan kita nggak tahu tindakan kita salah atau benar. Sama ketika saya marah, itu kalau ketika marah sama anak saya, itu rasanya, sampai saya lihat anak saya marah sama saya. Ih, udah jelas-jelas kamu seperti itu marah. Tahu nggak yang keluar karena saya ini istilahnya bapaknya dia kan? Demi kebaikan, karena saya nggak mau, gimana nanti anak saya? Saya bisa kan pukul dia, hajar dia, bisa kan? Dan Tuhan akan izinkan saya hajar anak saya. Karena dia pernah juga melakukan hal yang sama. Seperti Ibu bilang tadi. Mati, jangan cobalah kamu mati. Itu saya berapa kali bilang seperti itu. Telah kamu bunuh diri lah. Jadi saya boleh bayangkan tadi yang dilayani Ibu itu benar-benar bagaimana dia itu diajari Tuhan yang kelihatan. Ya kan? Itu kan kelihatan Tuhannya. Iya loh. Kan benar-benar, coba kamu mandi nih. Itu kan Tuhan yang kelihatan, jelas bilang loh. Itulah makna kedatangan Tuhan yang kedua loh. Sebetulnya. Kalau kita menyadari, makanya kan dikatakan kan Tuhan datang bersama dengan orang kudusnya. Mengalahkan musuh-musuhnya katanya kan. Musuhnya yang mana? Tepat di dalam diri orang itu. Ya, musuhnya kalah dengan apa? Dengan kesabarannya kan. Dengan firmannya kan. Perkataannya kan. Perkataannya itu apakah melulu semua dari Alkitab? Kan enggak. Coba dari misalnya ketika tadi Bu bilang begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, begini. Nah, sampai akhirnya bisa lepas dia. Kalau bukan suara Tuhan itu, tidak mungkin dia langsung bisa mengambil semua keputusan yang dikatakan. Ibumu bilang sama ibumu, ini yang itulah namanya, disitulah kita tahu, itulah firman Tuhan. Tapi keluar dari mulut kita kan. Nah, kuasa jenis seperti ini, seperti itulah ketika Yunus itu bicara. Orang bilang, oh khotbah yang luar biasa bisa. Saudara. Itu benar-benar jadi Tuhan yang ngomong melalui Yunus itu. Yunusnya sebetulnya ogah-ogahan dia ngomong. Tapi demi Tuhan, karena kasih Tuhan menolong orang Niniwe itu yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan.
Karena tak pernah orang memberitakan firman kepada mereka. Kali itulah Tuhan datang langsung kepada mereka melalui Yunus. Dan benar-benar mulut Tuhan yang ngomong melalui mulut Yunus. Itulah sebabnya kuasanya membuat semua bertobat sampai ke ternak-ternak. Saudara lihat powerfulnya itu. Saudara lihat bagaimana saudara kita dengan sadar menanti-nantikan Tuhan. Saudara lihat nanti bagaimana kuasanya membersihkan firman yang keluar dari mulut kita. Bukan sekarang lagi gini. Kalau dulu, karena kita pemahaman kita tentang air hidup. Aku cuci kamu dengan air hidup. Bahkan kalau Esther itu, cuci. Gitu aja. Nggak tahu arti apa kata cuci kok. Entah dicuci pakai apa, pakai rinso apa. Dia kan nggak ngerti. Tapi dia cuma ngomong aja. Kenapa bisa membersihkan orang? Kan nggak ada pengertian di situ. Tapi terjadi. Nah, dulu kita juga hampir seperti itu kan. Kita jadi pakai. Kita jadi sebetulnya itu kayak jadi apa ya? Kita itu seperti punya kuasa. Tapi sebetulnya nggak ada bedanya kita dengan dukun. Di situ sebetulnya saya yang ditegur gitu. Karena sampai begini saudara. Sampaikan dalam doa, sampaikan kayak gini. Oke, kamu tinggal ikuti doa saya bisa transfer iman saya kepadamu. Kan gitu. Kan menolong orang-orang, apalagi menolong yang apa namanya orang bukan Kristen kan paling gampang. Paling mudah melihat mujizatnya. Tapi puji Tuhan saudara. Tuhan menghentikan. Tapi kan bukan berarti sekarang kan kita dibawa. Sekarang kan nih siap-siap kita kan dibawa lagi. Tapi bukan lagi kita sendiri. Bukan lagi nih, aku sekarang mengutusmu nih. Bukan. Tapi Tuhan sendiri. Makanya dikatakan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Inilah makna kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi nggak usah kita sibuk mempermasalahkan. Oh, di mana Tuhan itu? Oh, nanti kedatangan Tuhan yang apa namanya yang dalam wujud benar-benar itu datang di awan. Nggak perlu kita permasalahkan di situ. Karena esensinya adalah Tuhan sudah datang. Dan kita menerima kabar itu. Dan kalau Tuhan itu datang, yang kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita sekarang. Bagaimana sikap kita sekarang ketika kita dibawa. Itu yang paling penting. Puji Tuhan yang saya layani itu sekali-sekali aja ya. Enggak kali ini ya. Jadi tidak ada lagi telepon berikutnya. Ya saya anggap selesai lah gitu. Saudara, ketika kita melihat kok bisa ya. Berarti kan sudah di atas 10 tahun tadi ya Bu ya tadi ya. Ada 10 tahun, yang tadi ini 6 tahun. Yang sebelumnya Ibu ceritakan yang pelayan yang dulu itu sampai hari ini masih hidup gitu. Iya. Dan pasti akan terus kayak gitu karena nggak ngerti esensi, nggak ngerti. Dia akan cari terus kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Dan disitulah saya melihat ketika saya dengan teman-teman yang saya bilang gitu. Tetap kekeh di situ. Jadi berita mereka itu pokoknya cuma itu aja.
Wah, gimana sekarang apa yang dilakukan oleh elit global? Itu aja beritanya terus. Dan ketika saya coba menceritakan begini loh. Oh enggak, itu bukan dari Tuhan katanya. Yang dari Tuhan sekarang ini beritanya ini. Nah, coba. Dan sampai kapan orang itu mengumpulkan berita-berita yang menyenangkan telinga mereka? Menyenangkan telinga itu bukan hanya lelucon, tapi yang pas menurut mereka. Yang dalam benak mereka itu cuma satu, pokoknya nih sedang terjadi pemisahan. Kita mesti mati-matian. Mati-matian piye? Terus kita nggak hidup setiap hari. Terus bagaimana dengan orang-orang yang digembalakan? Terus bagaimana dengan ketika Tuhan mengatakan dia hidup dalam kita? Dulu iblis itu bisa datang dalam sidang ilahi. Terus kalau dalam sidang ilahi kita, sidang kita, apa kita langsung usir iblisnya? Loh, justru memang Tuhan mau mengalahkan iblisnya kok. Loh, kalau iblisnya nggak kelihatan, gimana kita mau ini? 10 tahun iblisnya kan nggak kelihatan. Yang tadi ceritanya itu rapinya, saya pikir itu satu gambaran. Berarti ada cerita yang lain yang seperti ini, yang lebih parah mungkin. Oh, kalau yang cerita kayak gini, aduh teman-teman hamba Tuhan banyak saya tahu. Makanya mereka buat, mereka akan buat, nampaknya begitu. Jadi sudah tahu saya kasusnya gitu ya. Mereka akan buat, mesra nampaknya di ini. Mereka buat seperti itu. Mereka tutupin. Tutupin dengan apa? Dengan pelayanan yang makin besar. Apakah dengan sendirinya dosa itu hilang? Tidak, itu harus dihadapi. Enggak, walau gimana pun dibuat. Istrinya masih bisa berdandan sekarang mungkin. Dibuat cantik mungkin. Kalau karena sudah punya uang, mungkin karena istrinya kurang ini gitu kan. Dibuatlah mungkin jadi kayak anak muda lagi gitu kan. Kalau naik nanti usianya, ya kan? 40, 42, 45 misalnya, 50. Bikinlah cantik-cantik. Nah, kasus seperti ini kan kok bisa? Itulah kenyataannya bisa. Kalau cerita tadi kayak gitu, ya ampun, Tuhan, sampai serapi itu. Tidak ketahuan loh. 10 tahun tidak ketahuan loh. Kalau yang sampai mati itu gimana? Yang Ibu cerita tadi, sampai mati, datang bawa anaknya yang 10 tahun. Gimana? Yang mati dia selesai. Siapa bilang selesai? Mana selesai dia di sana? Enggak lah. Enak aja selesai. Enggak selesai. Kita tahu kok. Jadi neraka itu ada alam rohnya, neraka alam roh, ada neraka alam materi. Coba dilihat. Celakalah kamu hai bumi. Katanya kan? Karena kepadamu sudah dilemparkan katanya. Bersukacitalah hai sorga. Kita masih tinggal di bumi. Kenapa dikatakan kita dirampas? Berarti kan sekarang itu kan kita itu memang hidup di bumi. Jadi realnya kita masih hidup di bumi. Karena kita kadang-kadang mau melarikan diri lah, karena kita capek melihat. Itu karena pikiran kita ada di bumi. Menghadapi makin kerasnya kan. Ini sudah mulai muncul lagi nih gelombang ketiga. Sudah mulai disondingkan lagi. Gelombang ketiga sudah disondingkan loh.
Ada satu itu yang hamba Tuhan saya bilang itu lagi viral nih ya. Dia berdoa gitu. Wah, sekarang jadi karena memang di situ di area situ. Saudara, saya bilang kemarin kan, wah ini pesan Tuhan nih. Saya kemarin belum disuruh Tuhan nyampaikan ini katanya saya dalam hati. Oh iya. Tapi sekarang saya sudah tanya Tuhan, saya sampaikan ini katanya. Oh iya. Ini masih perkabungan, ini masih panjang sekali katanya. Bahkan sampai 2027 katanya. Aduh. Jadi sekarang ini perkabungan. Kan kemarin ketika saya bilang kemarin itu kan kejadian. Tahun 2019 kemarin saya dapat ini kejadian sekarang. Perkabungan terjadi. Oh iya. Ini sudah dia bilang lagi. Perkabungan panjang lagi. Apa yang keluar? Perketat protokol kesehatan. Saya ngerti, oh Tuhan. Iya. Iya. Apakah Tuhan kita ini, maksudnya kita ini tinggal dalam Tuhan gitu loh. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dia mendapatkan pesan Tuhan. Sekarang jadi ketahuan, ini pesan Tuhan ini siapa yang sampein loh. Viral loh, banyak sekali loh itu yang dengar. Sekali dia ini, wow. Apa? Dia punya anak rohani juga kerjaannya kasih penglihatan terus. Penglihatannya yang tegang-tegang semua, saudara. Yang menegangkan semua. Wah, bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan sudah mau datang. Intinya pasti itu. Tuhan sudah sangat dekat datang. Gitu. Ketika saya dengar itu, itukah esensinya Tuhan? Jadi seolah-olah gini saudara, Tuhan itu kayaknya nggak ada kerja selama ini loh. Nggak ada hasilnya, itu loh maksudnya. Lah masa Tuhan umatnya selama ini hasilnya cuma kayak gitu. Takut-takutnya sebentar lagi datang lagi ini. Lah. Dari situlah kita ketahui saudara. Yang sedang bicara itu, Tuhan yang mana yang bicara itu? Gema yang mana yang bicara itu, saudara? Kan dengan perkataan itu kan, coba saudara, kalau misalnya gini, dapat firmannya begitu, kan pasti mengungsi. Karena kan tidak mau menerima tanda itu, kan ceritanya kan seolah-olah itu saja berita kitab Wahyu loh. Memang benar, oke kita sudah dapatkan itu, terus apa gitu loh. Bahkan sebetulnya harusnya kita tidak diperhadapkan dengan itu loh. Kita dilindungi kok. Kan nggak bisa sentuh kita gitu. Ketika diperhadapkan di PT kita, orang maksa kita. Kita harusnya bisa bilang loh, kamu nggak punya kuasa sedikit pun. Kan bisa bilang harusnya. Berarti kalau kita takut, berarti nggak ada Tuhan dalam kita. Itu saja gitu loh. Ini yang pasti kita cross check, benarkah Tuhan ada dalam saya? Kan gitu. Itulah selama ini intinya yang kita pelajari. Kita ini ada di bumi atau ada di sorga. Lah, sementara Tuhan mau datang ke bumi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kita mau melarikan diri dari bumi ini. Sekarang kita yang mau memerintah, jadi kita dilatih di memerintah. Itu maksudnya. Gitu. Jadi nggak lagi seperti yang kemarin dalam kita melayani orang juga. Jadi ketika tadi, pum. Kalau kamu mati, matilah. Gitu kan. Nah, itu kan. Tapi rasanya kan, karena kita ini bergejolak, jadi kita belum bisa membedakan gitu loh. Itu yang dialami oleh Tuhan. Maka hal itu membuat hatinya pilu katanya. Itu dulu dia pernah ngalamin itu gitu loh. Sekarang dia sudah punya pengalaman, saudara. Jadi sebentar saja dia mengalami kesedihan dalam hatinya. Karena apa? Kamu itu anakku tapi kamu nggak ngerti.
Jadi ketika dia marah, ketika dia ngutuk sekalipun, bukan esensinya itu. Jadi ketika hukumannya bukan esensinya supaya kita ini mati binasa, bukan. Esensinya adalah supaya kita balik gitu loh. Supaya semua orang ini tidak ada yang binasa. Itu esensinya Tuhan. Nah, esensi inilah yang sekarang sedang kita hidupi. Jadi saudara, antara Taurat, kasih karunia, dan sekarang kita hidup dalam kerajaan, itu kayak itu sekarang di dalam kita. Itulah yang membuat kita bisa hidup menjalani, semangat menjalani hidup ini, saudara. Jadi kadang kita diizinkan mengalami kelemahan, menghadapi yang seperti itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku sudah pernah melewati itu semua, kata Tuhan. Itu jalan itu yang sekarang ada di dalam kita. Jadi kita lewat lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku sudah melewati itu semua. Jadi seandainya pun kita berjalan, rasanya kita salah dalam mengambil keputusan. Itu nggak masalah, nak. Tapi hatimu tetapkah terpaut kepadaku? Itu yang sedang dia buat. Baik, sudah lewat 5 ya. Si Tuhan. Ya, besok kita lanjutin. Ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang indah, untuk kesaksian yang indah. Boleh Engkau mengajari kami, sehingga kami boleh mengenal jalan-jalan. Kami bersyukur hari ini. Anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya demi Engkau. Bagi Engkau lah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua, semangat.